Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, kiranya sukacita, damai sejahtera, penyertaan dari kuasa Roh Kudus selalu menyertai kita. Renungan firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Lukas 11 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Ayat yang ke-13, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Pablo Escobar mendapat julukan Raja Kokain Kolombia. Ia seorang mafia bandar narkoba dan seorang penjahat yang tidak segan-segan membunuh. Sewaktu ia sebagai seorang buronan bersembunyi bersama dengan keluarganya di lereng gunung Medellin, anak perempuannya yang bernama Manuela mengalami hipotermia berat. Anak ini kedinginan karena suhu saat itu sangat dingin. Mungkin Pablo Escobar adalah seorang penjahat, tapi sebagai seorang ayah, dia tidak tega melihat anaknya yang saat itu dalam keadaan yang sekarat. Sehingga ia membakar uang-uangnya untuk menghangatkan putrinya. Tidak tanggung-tanggung uang yang dia bakar saat itu, kalau dalam kurs rupiah itu sekitar 20 miliar. Mungkin saja Pablo ini seorang penjahat yang sadis, tapi dia adalah seorang ayah yang baik yang tidak tega ketika melihat anaknya hampir mati. Firman Tuhan pagi hari ini mengatakan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapa kita yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Nah, kalau kita mundur di dalam Lukas 11 ayat 10, di situ dikatakan, karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Saya mau bertanya kepada ibu, bapak, saudara sekalian, apa yang kita minta kepada Bapa kita yang di sorga? Hal utama yang harus kita minta kepada Bapa kita yang di sorga, yang pasti ketika kita minta, Bapa itu pasti akan memberikan kepada kita, yaitu mintalah Roh Kudus kepada Bapa kita yang di sorga. Karena Bapa kita yang baik akan memberikan Roh Kudus ketika kita meminta kepadanya. Roh Kudus adalah penolong, penghibur, pembela buat kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 16, di situ Yesus berkata bahwa aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong dan menghibur. Bukan hanya saja mendampingi kita, tapi Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Roh Kudus adalah sebagai pembela, sebagai pengacara, sebagai advokat. Saudara, di dalam pengadilan, seorang itu perlu sekali seorang pengacara atau pembela. Entah dia bersalah ataupun tidak, dia pasti memerlukan pembela pengacara. Nah, Roh Kudus adalah pembela kita yang berbicara untuk membela kita. Sebab itu penting sekali ketika kita berdoa, Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, berikanlah Roh Kudus kepada kami. Berikanlah Roh Kudus kepada saya. Supaya apa? Supaya Roh Kudus selalu menolong. Roh Kudus selalu menghibur di saat susah dan sedih. Roh Kudus selalu membela di saat kita mengalami tuduhan-tuduhan dari iblis yang adalah dia bolos. Iblis adalah penuduh kita yang menuduh kita siang dan malam. Tapi ketika kita punya Roh Kudus untuk membela kita, maka kita akan mengalami pembelaan daripada Roh Kudus. Sebuah lagu lama mengatakan bahwa peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Ketika di dalam kita ada Roh Kudus, maka kita tidak tersesat di dalam kita mengikuti jalan Tuhan. Sebab itu mari saudara-saudara
Mintalah Roh Kudus, karena kita percaya bahwa Bapa kita di sorga adalah Bapa yang baik, yang memberikan Roh Kudus ketika kita meminta kepadanya. Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan kita. Bukan hanya saja ketika kita penuh Roh Kudus kita bisa berbahasa asing, berbahasa lidah. Tapi lebih daripada itu, Roh Kudus adalah penolong. Roh Kudus adalah penghibur, Roh Kudus adalah pembela kita. Roh Kudus adalah pribadi yang menuntun kita agar kita tidak tersesat di dalam kita mengiring akan Tuhan. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini sampai di sini. Biarlah memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau sungguh begitu baik dalam kehidupan kami. Ketika kami meminta Roh Kudus, Engkau memberikan buat kami. Roh Kudus selalu melindungi kami, Roh Kudus selalu menolong, menghibur kami. Bahkan dalam keadaan apapun Tuhan, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu, biarlah Roh Kudus Engkau selalu bekerja dan berkarya di dalam kami. Roh Kudus jangan pergi dan tinggalkan kami. Tetaplah bersama-sama dengan kami. Tetaplah menuntun dan memimpin langkah kami, agar kami tidak tersesat di dalam kami mengiring Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu memberikan kami kekuatan ketika kami lemah, kesembuhan di saat kami sakit, dan lebih daripada itu Engkau selalu berada bersama-sama dengan kami dan selalu menyertai kami sampai selama-lamanya. Inilah yang menjadi kerinduan kami setiap umat-Mu Tuhan, agar Roh Kudus selalu bekerja dan berkarya di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini mengingatkan kami bahwa ada pribadi yang mengasihi kami, ada pribadi yang selalu menolong kami, yaitu Engkau ya Allah Roh Kudus. Terima kasih, kami bersyukur dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.